Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Oppo F5 dengan kasus lupa sandi ya. Bisa juga untuk kasus lupa pola. Jadi di video kali ini kita akan coba hapus sandi ataupun pola di handphone Oppo F5. Nah, di sini di bagian belakangnya saya sudah bongkar ya untuk di bagian cover dan juga di bagian penutup mesinnya. Kemudian di sini sudah saya buatkan juga untuk di bagian test pointnya. Saya jumper ya untuk bagian test pointnya. Pertama-tama kita cabut terlebih dahulu untuk di bagian soket baterainya atau kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini dia ya untuk test pointnya sudah saya jumper menggunakan kabel jumper ya. Jadi agar mempermudah untuk proses masuk ke download modenya atau test pointnya nanti ketika lakukan flashing. Nah, ini dia ya untuk penampakan belakangnya. Saya jumper ke belakang ke dekat IC MMC. Kemudian setelah kita jumper untuk di bagian kabelnya, kita beralih ke tampilan laptop terlebih dahulu ya. Oke, di sini rapikan dulu ya untuk di bagian kabel jumpernya. Biar gampang ya nanti ketika proses eksekusi. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita jumperkan ke ground ya. Kemudian kita beralih ke tampilan laptopnya. Di sini saya gunakan aplikasi MRT 2.60 ya, alias aplikasi crack. Oke, kita buka ya. Nah, muncul notifikasi seperti ini, kita abaikan saja. Kemudian setelah terbuka untuk jendela aplikasi MRT-nya, kita klik di bagian MTK Tool ya. Kita klik di bagian MTK Tool. Kemudian setelah muncul jendelanya, kita pilih di bagian operational optionnya di bagian format ya. Kemudian di bagian global optionnya kita pilih atau checklist di bagian Oppo only ya. Nah, setelah kita checklist kemudian di bagian di bagian modelnya kita pilih Oppo F5 only ya. Nah, kita klik atau kita pilih di bagian Oppo F5 only. Kemudian kita tekan tombol start untuk memulai prosesnya. Nah, kita tekan terlebih dahulu. Di sini searching mobile port, kemudian kita beralih ke tampilan handphonenya kembali ya. Nah, di sini kita hanya perlu masuk ke tes download mode ya. Nah, kita shotkan untuk test pointnya. Ya, ini kabel yang tadi saya siapkan. Kemudian kita colokkan untuk kabel USB yang sudah terhubung ke PC ataupun laptopnya. Nah, di sini saya tekan ke atau kita shotkan untuk titik test pointnya. Kemudian kita colokkan kabel USB yang sudah terhubung ke PC ataupun laptopnya. Dan sekarang untuk prosesnya sudah dimulai. Kita tunggu ya untuk prosesnya. Oke, kita tunggu dan sekarang di sini tampilan berwarna hijau itu keterangannya operation complete ya. Itu artinya sudah selesai ya untuk prosesnya. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan handphonenya kembali. Di sini kita cabut untuk di bagian kabel datanya ya. Nah, kita cabut terlebih dahulu untuk USB yang terhubung ke PC ataupun laptopnya. Kemudian di sini saya coba cabut terlebih dahulu untuk di bagian baterainya ya atau soket baterainya. Kemudian kita pasangkan kembali. Oke, di sini agak goyang ya untuk bagian mesinnya belum presisi. Kita coba atur terlebih dahulu ya untuk posisinya. Nah, kita pasangkan kembali untuk soket baterainya. Oke, awas test pointnya ya. Nah, test pointnya saya jauhkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia untuk test point jumpernya kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian kita coba hidupkan kembali ya untuk handphonenya apakah sudah reset pabrik untuk handphone Oppo F5 ini. Di sini saya percepat ya untuk video loading Oppo-nya ya agar tidak memperpanjang durasi video. Nah, sekarang handphone sudah masuk ke menu pengaturan awal kembali. Di sini di bagian select language, sobat bisa pilih bahasanya ya, bebas ya. Di sini saya pilih bahasa Indonesia, kemudian di opsi kawasan kita pilih Indonesia kembali, kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian di bagian sambungan WiFi kita koneksikan terlebih dahulu ke koneksi internetnya menggunakan jaringan WiFi ya. Oke, di sini kita pilih coba lewati, ternyata tidak bisa ya. Oke, di sini saya buka dulu ya untuk pelindung layarnya karena di sini
handphone juga baru diganti untuk di bagian LCD-nya. Oke, di sini saya koneksikan terlebih dahulu untuk handphone ke jaringan internet menggunakan WiFi ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita pilih berikutnya atau selanjutnya, dan di bagian ketentuan pengguna kita pilih berikutnya. Nah, memeriksa info kita tunggu beberapa saat. Dan sekarang di sini meminta verifikasi akun Google. Di sini sobat bisa langsung mengisikan untuk di bagian akun Google dan kata sandinya ya. Namun jika lupa untuk di bagian akun Google dan kata sandinya, kita back sampai ke menu pilihan bahasa ya. Kemudian di panggilan darurat kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Kemudian kita tekan setup. Dan sekarang handphone sudah masuk ke menu home screen kembali. Di sini kita hanya perlu merubah untuk di bagian bahasanya ya. Jadi default ke bahasa Inggris. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya.